Halo semua keluargaku, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita berjumpa kembali. Pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kita akan melihat ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan bagi setiap kita demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana pertobatan dan juga iman itu adalah tanggung jawab kita. Ya, dari ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa jangan melihat bahwa keadaan ilahi yang kita terima melalui iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita yang dulunya bukan siapa-siapa, kita yang tidak layak menerima anugerah Allah menjadi anak-anaknya, itu digambarkan sebagai keadaan ilahi. Karena penebusan Kristus atas kita itu sempurna, sehingga kita yang tidak kudus menjadi kudus. Kita yang tidak memperoleh kebenaran untuk datang kepada Allah. Masih ingat seperti di perjanjian lama, semua orang harus memberikan korban, baru mereka boleh mendapat pembenaran di hadapan Allah. Tapi kita, di dalam Kristus kita diterima. Ada kekudusan ilahi di dalam kita. Nah, jangan melihat kekudusan ilahi, keadaan ilahi itu sama seperti emas, perak, atau karya seni manusia. Karena ada banyak orang yang berpikir bahwa, kehidupan kita itu berharga seperti emas. Di dalam Kristus, kita lebih berharga daripada emas, daripada batu permata, dan semua hal yang indah di bumi. Kita lebih indah daripada semua karya seni yang ada. Kenapa? Karena kehidupan kita itu dilahirkan kembali, dibentuk kembali, roh kita dilahirkan kembali, kehidupan kita dijadikan baru, bukan oleh manusia, tapi oleh karya penebusan Kristus di kayu salib. Dan itu lebih indah, itu lebih berharga, itu lebih mulia daripada semua yang ada, yang pernah ada, dan yang akan ada di dalam dunia ini. Tidak ada karya yang lebih indah daripada karya penebusan Kristus di kayu salib bagi setiap kita. Nah, di ayat yang ke-30 dikatakan, melalui semuanya itu, melalui korban Kristus, hari ini jangan lagi melihat masa-masa yang bodoh seperti orang-orang yang sampai hari ini melihat bahwa pembenaran melalui iman di dalam Yesus Kristus adalah sesuatu yang tidak berharga. Memang bagi orang yang tidak mengenal Allah, bagi orang-orang yang di luar sana yang selama ini mungkin melihat kekristenan sebagai suatu agama kebodohan. Mereka melihat apa yang kita percayai, mereka melihat bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Roh Kudus. Itu sebuah kebodohan buat mereka. Tapi bagi kita yang sudah menerima kasih karunia Allah, yang percaya kepada karya penebusan Kristus, jangan lagi kembali kepada zaman-zaman kebodohan kita yang dulu, yang menganggap bahwa karya penebusan Kristus itu sama dengan karya-karya seni, sama dengan hal-hal yang indah dalam dunia. Tapi kita diajar untuk melihat kehidupan kita, memberikan respon kepada kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Nah, mungkin kita melihat bahwa memang Allah yang memberikan anugerah kita. Untuk kita mampu percaya dan beriman, itu memang anugerah Allah, betul. Tapi kalau diumpamakan seperti seorang yang tenggelam di tengah lautan, lalu ada kapal datang mendekat untuk menyelamatkan dia, dan dari kapal itu dilemparkan sebuah pelampung. Ya. Orang yang tenggelam itu tidak mungkin berkata, kalau memang saya harus selamat, saya bisa selamat, biarlah pelampung itu datang mendekati saya. Nggak bisa. Memang tanpa dia minta, pelampung disediakan bagi dia. Tapi ketika pelampung diberikan, dia harus meresponinya dengan menggenggam pelampung itu, dengan mengejar pelampung itu. Kalau diumpamakan, diaplikasikan dalam perjalanan iman kita, kita menerima anugerah keselamatan dari Allah melalui percaya kepada Yesus Kristus. Namun kita juga
diminta untuk memberikan respon yang terbaik dari kehidupan kita, yaitu pertobatan kita dan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, bahwa Allah itu berkuasa atas kehidupan kita. Ya, kita yang berdosa tidak mampu menggapai Allah, tapi Allah membuka dirinya. Allah memberikan Sang Putra Yesus Kristus supaya melalui pengorbanannya di kayu salib setiap kita boleh diterima oleh Allah. Lalu apa yang hari ini harus kita lakukan? Mari setiap kali kita melakukan kesalahan, setiap kali kita jatuh dalam dosa, setiap kali kita mungkin ya terpaksa atau mungkin kita tidak punya pilihan yang lain karena kita tinggal di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Kadangkala ada banyak sekali hal-hal yang dibuat oleh dunia ya untuk menutupi dosa. Misalnya ya saya berbohong untuk kebaikan. Bohong itu tetap dosa. Tidak peduli alasannya seperti apa, itu tetap dosa. Dan seringkali kita mencoba untuk mencari pembenaran tentang hal itu. Tapi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah minta ampun kepada Tuhan. Bertobat dan mengakui kesalahan dan percaya bahwa Allah mengampuni kita. Itu jalan keluarnya, bukan membuat alasan seolah-olah apa yang kita lakukan itu benar dan kita tidak perlu minta ampun kepada Tuhan. Itu sebuah respon yang sangat salah sekali. Sebab itu pagi hari ini saya mengajak setiap kita, keluargaku, mari kita miliki satu motivasi yang benar untuk mengikut Tuhan dan bawa kehidupan kita untuk terus membiasakan, membudayakan hidup dalam pertobatan dan iman. Bertobatlah dari setiap kesalahan kita. Kapan? Setiap hari. Dan percayalah dengan sungguh-sungguh, dengan iman bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kita akui di hadapannya. Ada orang yang berkata, iya Pak, tapi saya sering membuat kesalahan. Lalu, apakah karena kita sering buat kesalahan, lalu Allah bosan kepada kita? Saya selalu berkata dan sangat percaya selama masih diberikan hari yang baru, itu tandanya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita datang kepadanya, untuk kita menikmati kembali pengampunannya. Yang repot kalau kita merasa Allah membuang kita, padahal Allah memberikan hari yang baru. Biarlah ini menjadi perenungan yang baik bagi setiap kita, dan kita dibawa, kita didorong, kita diinspirasi untuk kita terus datang kepada Allah dan menyerahkan kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang terlalu rusak, yang tidak mampu untuk Allah pulihkan. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam, yang membuat kasih Allah tidak mampu untuk menolong kita, memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami dikuatkan oleh firman-Mu. Mungkin hari ini kami merasa sangat kotor, merasa sangat terbuang, tidak ada yang mau peduli. Namun biarlah kami disadarkan oleh firman-Mu pagi hari ini, bahwa selama masih ada hari yang baru, berarti masih ada kesempatan buat kami yang Tuhan berikan. Biarlah kami mempergunakan kesempatan ini untuk kami terus datang kepada-Mu, mengakui kesalahan kami, bertobat dari setiap dosa kami, dan percaya bahwa selalu ada pengampunan tersedia bagi kami. Dan Engkau mengampuni kami dengan kasih-Mu yang mengubahkan kami. Bukan sekedar memberikan pengampunan, namun Engkau juga mengubahkan hati kami. Berikan kami hati yang lemah lembut supaya kami mau diajar dan kami mau diubahkan oleh-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami hari ini supaya kami melihat karya-Mu dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.